Hai, halo, assalamualaikum. Kenalin, aku Nadia Kotrunada Tohiri. Pada kesempatan kali ini aku mau nemenin kalian nih untuk beberapa menit ke depan, tentunya dengan topik yang menarik untuk kita semua para calon-calon akademisi. Ya, amin ya calon akademisi. Semoga kamunya mau ya aku temenin. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, aku mewakili keluarga besar Forum Indonesia Muda Regional Jambi mengucapkan selamat Hari Buku Sedunia. Yeay! Yang jatuh pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 23 April. Nah, jadi seluruh dunia saat ini sedang merayakan Hari Buku nih. Perayaan ini diadakan tiap tahunnya. Salah satu harapannya agar kita terus menumbuhkan minat baca dan kesenangan dalam membaca bagi seluruh masyarakat dunia, khususnya bagi kita para generasi mudanya nih. Sebagaimana kita tahu bahwa buku adalah jendela dunia, jadi sudahkah kita buka jendela kita untuk melihat dunia? Jangan biarkan ia berdebu tanpa pernah dibaca. Ditetapkannya Hari Buku Sedunia atau World Book Day oleh UNESCO sebagai bentuk penghormatan terhadap sejumlah tokoh penulis terkenal dunia yang meninggal pada tanggal 23 April. Nah, tanggal tersebut lalu diajukan pada Konferensi Umum UNESCO yang diadakan di Paris pada tahun 1995 untuk memberikan penghormatan kepada buku dan penulis pada tanggal ini dan untuk mendorong semua orang yang ada di dunia untuk membaca buku. Nah, ternyata perayaan Hari Buku ini sebenarnya tidak hanya soal membaca saja. Namun, secara langsung, peringatan Hari Buku ini juga ditujukan agar masyarakat dunia dapat memperoleh manfaat yang lebih banyak lagi dari buku. Nah, jika ini sudah menjadi tren yang bertahan lama kemudian juga berkelanjutan, maka hal ini akan mempengaruhi atau berpengaruh besar, dan tentunya pengaruh ini merupakan pengaruh baik ya pada peradaban manusia. Nah, aku yakin nih bahwa kalian juga tahu bahwa ada banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari buku. Hanya saja ada beberapa di antara kita yang belum menemukan buku yang bisa membuat jatuh cinta. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Najwa Shihab bahwa cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Jadi, tugas kita adalah menemukan satu buku itu kemudian berjatuh cinta. Dalam proses menemukan satu buku yang mampu membuat kita jatuh cinta ini, aku mau mempertegas ulang apa sih manfaat yang kita peroleh dari buku, tentunya dalam kegiatan membaca. Nah, Joseph Addison, beliau merupakan seorang penyair dan penulis drama dari Inggris, pernah berkata bahwa membaca bagi pikiran itu sama seperti olahraga bagi tubuh. Jadi, sama halnya dengan olahraga, ada beberapa manfaat membaca yang bisa kita dapatkan untuk diri kita. Beberapa di antaranya, pertama, memperluas wawasan kita, kemudian bisa membantu kita untuk tetap fokus, kemudian terinspirasi, termotivasi, meningkatkan keahlian, kemudian juga bisa membantu kita untuk lebih rileks, dan masih banyak lagi. Nah, barangkali ada nih beberapa teman yang bertanya, bagaimana sih cara merayakan Hari Buku? Nah, untuk perayaan Hari Buku ini kawan-kawan cukup variatif dirayakan tiap orang. Jadi tidak ada format tertentu untuk merayakan Hari Buku. Jadi senyamannya kalian dengan buku kesayangan kalian di rumah. Nah, tapi di sini aku mau ngasih beberapa referensi ya, barangkali referensi untuk perayaan Hari Buku. Ini bisa diterapkan bagi kita yang memang sudah pecinta buku dari awal atau sudah menemukan satu buku favoritnya yang bisa membuat ia jatuh cinta, atau juga bisa diterapkan bagi kawan-kawan yang belum jatuh cinta terhadap buku dan belum menemukan satu buku tersebut, satu buku yang dimaksudkan Mbak Najwa Shihab tadi. Nah, yang pertama, kita bisa mulai menentukan buku apa saja yang akan kita baca dalam satu tahun ini. Nah, kalau kawan-kawan sekalian bingung mulai dari mana, bisa mulai dari meminta rekomendasi dari para pembaca terdahulu kayak gitu, sesuai dengan minat teman-teman untuk membaca jenis buku yang mana. Kemudian cara lainnya yaitu dengan mencari teman membaca. Tentunya teman ini akan menjadi support system, dalam artian bisa mendukung kita ketika kita down dalam membaca. Kemudian ketika kita
lalai. Di situ fungsi teman adalah mereminder kita, atau kita bisa melihat dia saja dengan kegiatan dia membaca, dengan kelekatan dia dengan buku, itu bisa menumbuhkan rasa cinta kita juga, atau menimbulkan rasa cinta kita yang udah pernah pudar pada buku tentunya. Kemudian kita juga bisa mulai meluangkan waktu, rutin meluangkan waktu tiap harinya. Misal setiap jam sehari, atau jika dirasa kurang 5 jam sehari, atau bisa juga patokannya bukan jam tapi per lembar atau per bab. Jadi tiap buku kita jelas, dalam artian progres kemajuan kita membaca itu terlihat seperti itu. Kemudian selain itu kita juga bisa merayakannya dengan membuat catatan-catatan atau note-note yang mereminder kita atas apa-apa pelajaran yang sudah kita pelajari dari buku yang kita baca. Jadi setelah sembari membaca buku, kita bisa salin ulang apa-apa kalimat-kalimat atau quotes-quotes ya yang bisa kita dapat, atau pembelajaran apa yang kita bisa dapat dari buku itu. Kemudian bisa juga berupa kita sharing ke teman-teman yang lain apa aja yang sudah kita dapat dari proses membaca. Nah, di sini prosesnya di sini tidak dimaksudkan untuk sombong dalam artian kita ngerasa lebih baik, itu tidak. Hanya saja barangkali dari yang kita share bisa diambil hal-hal baiknya, atau juga bisa relate sama teman-teman sekalian yang mana bisa menggugah teman-teman yang tadinya belum cinta terhadap buku, bisa tertarik terhadap buku. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa memilih cara merayakan hari buku ini sefleksibel kalian semua. Kemudian terakhir, sampai di penghujung, aku mau nyampaikan sampai di sini aja dulu. Aku bisa nemenin kamu. Nah, semoga Hari Buku Sedunia di tahun 2020 ini menjadi batu loncatan kita untuk memberi perubahan baik pada diri kita melalui kegiatan membaca. Nah, silahkan ambil apa-apa yang baik, kemudian tinggalkan apa-apa yang buruk dari penyampaian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.